dengan penuh ucapan syukur, kembali kami datang menghampiri Tuhan di dalam doa dan pengharapan kami. Terima kasih untuk pujian penyembahan sampai ke hadirat Allah yang Maha Tinggi. Bagaimana firman Tuhan di dalam kitab Mazmur bahwasanya Allah bersemayam di atas puji-pujian umat-umat Israel. Kami mengucap syukur Tuhan sudah mengurapi hamba-hamba Tuhan Singer, baik itu anak kami, Saudara Yefta, Saudari Ino, Saudari Rista, semua tim musik yang dengan sukacita, dengan rela hati, dengan ringan hati mempersembahkan kehidupannya untuk melayani pekerjaan Tuhan. Juga tim kreatif gereja, penyambut jemaat, semua yang sudah mempersiapkan sarana ibadah ini dengan baik. Kami percaya berkat Allah tercurah saat ini untuk kami, baik yang beribadah di ruangan gereja di sini, maupun untuk saudara-saudara kami, orang tua kami, keluarga kami, jemaatmu yang beribadah di rumah masing-masing melalui saluran Facebook yang kami siarkan saat ini. Terima kasih Bapa di surga, bahwasanya kasih Tuhan, anugerah Tuhan, kuasa Tuhan tidak terbatas oleh tembok, tidak terbatas oleh ruang, tetapi Engkau sanggup mengerjakan dengan tidak terbatas. Itu sebabnya baik kami yang di ruangan gereja ini maupun yang di rumah di tempat kami masing-masing, maka sukacita dari berkat yang kami terima itu sama, dan kami mengucap syukur atas segala perkara yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, sebab itu di tengah-tengah ibadah kami yang masih harus kami batasi oleh karena protokol kesehatan yang harus kami ikuti, kami terus bersukacita dan beria-ria di dalam Tuhan Allah yang menyelamatkan kami. Terima kasih di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, luar biasa kasih Tuhan. Sebelumnya saya memperkenalkan ada seorang saudari yang baru pertama kali beribadah bersama-sama kita. Dan kalau untuk bangku saudara itu duduk di barisan bangku sebelah kiri dan sebelah kanan dan duduk paling depan. Kalau saya menghadap saudara, maka bangku yang ada di sebelah kiri saya dan duduk di depan. Dia bernama, saya menyebutnya tadi jam 8 sudah datang, yaitu saudari Mega Manalu. Ibu Manalu Nyonya Pasar Ibu, apakah hadir? Tidak hadir ya. Saya berharap nanti bisa ngobrol, tapi puji Tuhan ini ada. Saya ngobrol tadi, beliau nomaden atau beliau musafir ya. Kalau musafir Bapak Ibu, kalau kita kaitkan dengan firman Tuhan meskipun tidak pas, kita katakan serigala mempunyai liang, mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Beberapa hari saya lihat itu ada di depan klaster HII, sebelah kiri itu ada jembatan. Nah, pas pinggir jembatan itu sepedanya disandarkan, itu ada sepeda dia. Disandarkan itu saya pikir penjual jamu. Saya mau mikir sebentar, mau bikin jamu ini, jamu sepeda, ternyata bukan, ternyata kopi dan beberapa itu dan sebagainya. Ini sudah diberikan. Saya sudah ngobrol, dia ada orang tua, dia ada keluarga di Jakarta. Minggu lalu beliau ibadah di HKBP Ciputat, HKBP di Seruas itu, gang dari kantor wali kota masuk ke dalam. Hari ini tadi jam 8 beliau nyampe, kami masih berbenah sempat ngobrol dan puji Tuhan. Kalau kesaksiannya atau pengakuannya kepada saya jujur, tidak ada motif, maka saya percaya kehadiran saudari kita ini diberkati oleh
Sebab itu saya terus berdoa kiranya Saudari Mega Purmanalu yang baru pertama kali beribadah ini terus dalam perlindungan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih juga, selamat datang kepada Pak Perianus yang boleh hadir bersama-sama kami. Dan puji Tuhan, inilah Pak, kita beribadah masih dibatasi seperti ini. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kalau kehidupan kita umat-umat Tuhan semakin hidup sana berjalan dalam iman, maka Tuhan pasti mengangkat atau menjauhkan kita dari segala malapetaka atau mara bahaya. Dan firman Tuhan sesuai dengan subtema saat ini, Tuhan mengangkat malapetaka dari kita. Saya akan bacakan satu ayat firman Tuhan di surat atau kitab Zefanya. Zefanya itu kitab-kitab hampir terakhir di dalam kitab Perjanjian Lama. Zefanya pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Zefanya pasal 3 ayat 18 yang demikian firman Tuhan. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Puji Tuhan. Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, beberapa waktu ketika kita mulai ibadah berjemaah di gereja, selama beberapa bulan kan dari Maret kita online, sekarang kita onsite. Maka saya kemudian membuat yel-yel dalam menyapa jemaat sebelum sebagai khotbah kepada kita semua. Saya ingin apakah beberapa kali kita mengucapkan ini kita ingat? Ya, saya akan bertanya kepada saudara dan kita akan semuanya akan menjawab. Ya, puji Tuhan, siapa yang masih ingat ya? Apa kabar saudara? Luar biasa. Haleluya. Hosana. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Semua katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini yel-yel yang mengajak kita bersemangat. Mungkin ada yang bertanya, benar-benar dalam hati, kok gembala aneh-aneh, apakah ikut-ikutan dengan gereja lain? Ya, tidak, oleh karena selama pandemi kan kita beribadah di rumah, lalu Tuhan izinkan kita boleh beribadah di gereja dengan tetap mengikuti protokol kesehatan dengan baik, sehingga kita semua boleh diberkati. Bapak Ibu Saudara, dalam kita mengiring Tuhan yang penting hati kita, kesungguhan kita di dalam mengiring Tuhan, beriman sungguh-sungguh pada Tuhan. Tadi dalam doa saya katakan bahwa para pelayan Tuhan, worship leader, singer, tim musik, semua pelayanan tim kreatif gereja itu memiliki ringan hati dan rela hati. Saya tidak ingin bahwa kita pintar berretorika, menulis renungan yang dengan kalimat-kalimat yang mantap, panjang lebar, tinggi, luas dan dalam, tetapi tidak ke gereja, tidak beribadah. Meskipun kalau saya tanya, saya kan pakai moda Facebook, Pak Gem, ya oke lah. Tapi kalau masih bisa melangkah dan usia kita tidak di-warning oleh tim kreatif gereja, mengapa kita tidak melangkah ke gereja saja? Oke, alasan masih lebih, saya kan mengikuti melalui Facebook Pak Gembala, ya puji Tuhan, masih oke lah. Silakan kita berkreasi, berkreatif, menulis, memberkati jemaat melalui grup WA dengan
renungan-renungan, tetapi renungan-renungan itu biarlah mengajar diri kita lebih dahulu sebelum mengajar ke orang lain. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara sekalian, ketika Tuhan murka kepada bangsa Israel, Tuhan memberikan malapetaka atau mengizinkan malapetaka yang terjadi bertubi-tubi kepada bangsa itu. Dan akibat malapetaka dari Tuhan, maka wajah, muka, dan penampilan para pemimpin bangsa itu tertunduk dan tertutup rapat-rapat, rasa malu, menanggung malu, tanda sedang menanggung derita dan sengsara yang tidak terhingga, sehingga tertunduk dan wajah tertutup rapat-rapat. Saat itu memang Israel menjadi olok-olok bagi bangsa lain. Loh, katanya mengklaim diri sebagai umat pilihan Tuhan. Sama seperti orang-orang Kristen pada umumnya. Loh, katanya orang Kristen, katanya ke gereja, ya katanya melayani, tapi kok menjadi olok-olok oleh orang lain. Jadi kalau seperti itu, maka kita tidak lagi bisa berdiri tegak dengan wajah yang tegak, tapi kita akan berdiri tertunduk dan tertutup malu oleh karena ada olok-olok, seperti pemimpin bangsa Israel pada saat itu. Di dalam Zefanya pasal 1, di sana jelas dituliskan, ya Bapak Ibu Saudara, yaitu pasal 1 ayat 2 sampai ayat yang ke-18, apa perbuatan jahat, perlawanan bangsa Israel terhadap Tuhan Allah Sang Pencipta itu, sehingga Tuhan Allah memberikan penghukuman demi penghukuman kepada bangsa Israel. Ayat 2 sampai 18 diawali dengan ayat 1 pasal 1, firman Tuhan yang datang kepada Zefanya bin Kusi bin Gedalia bin Amaria bin Hizkia dalam zaman Yosia bin Amon Raja Yehuda. Perjanjian Lama ini senang menuliskan bin. Itu artinya anak dari bapak siapa atau keluarga siapa. Itu bin. Ya, Perjanjian Lama itu mirip dengan kitab lain. Contoh kitab orang-orang Yahudi, juga Al-Quran yang senang menuliskan bin. Artinya dalam penelusuran silsilah, ranji silsilah Tarumbu, maka akan ketahuan ini anak ini, anak ini, anak ini, silsilahnya demikian seperti itu. Bin tujuannya seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, rupanya Zefanya hidup pada zaman Raja Yosia bin Amon Raja Yehuda, yang pada saat itu, perhatikan, saya akan mengutip beberapa firman Tuhan yang begitu jelas, tegas, dan pedas. Ayat 2, Zefanya 1 ayat 2, aku akan menyapu bersih segala-galanya dari atas muka bumi, demikianlah firman Tuhan. Ini karena perbuatan jahat Israel. Kalau di dalam Amos, karena 3 perbuatan jahat Yehuda atau Israel, bahkan 4, aku akan memusnahkan umatku dari muka bumi. Karena 3 perbuatan jahat bahkan 4, itu artinya bertubi-tubi, itu artinya berulang-ulang. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kemudian Zefanya pasal 1 ayat yang ke-8 misalnya, pada hari perjamuan kurban Tuhan itu, aku akan menghukum para pemuka, para anak-anak raja, dan semua orang yang memakai pakaian asing. Ya, ini juga seruan, warning, tanda bahwa ada banyak pelanggaran yang dilakukan oleh umat Tuhan sehingga Tuhan murka. Satu lagi, ayat 17, masih Zefanya pasal 1 ayat 17. Ya, ayat 17 dikatakan, aku akan menyusahkan
manusia, sehingga mereka berjalan seperti orang buta, sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan. Darah mereka akan tercurah seperti debu, dan khusus mereka seperti tahi. Ayat 18 saya lanjutkan. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas mereka pada hari kegemasan Tuhan, dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya. Sebab kebinasaan, malah kebinasaan dasar diadakannya terhadap segenap penduduk bumi. Ngeri sekali. Alkitab sesungguhnya memberikan berita good news. Itulah Injil, itulah Evangelion bahasa Yunani. Good news ini artinya berita pendamaian, berita anugerah, berita penyelamatan. Tetapi berita penyelamatan itu tidak serta-merta kita terima unconditionally. Jadi apapun kondisi kita, perilaku kita, itu Tuhan selamatkan karena kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak demikian, karena 3 perbuatan jahat, bahkan 4, aku akan menghukum umat-umatku. Demikian dalam Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Baru memang dirumuskan dengan lebih soft, lebih indah kalimatnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia rela mengantarkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Percaya kepada Tuhan Yesus itu tidak berarti bahwa apapun yang kita lakukan di dalam kesembronoan hidup umat Tuhan, atau di dalam kehidupan yang melawan Tuhan, melawan firman Tuhan, kita akan diselamatkan. Bukan seperti itu. Di dalam Yohanes pasal 4 ayat 6, akulah jalan, kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Melalui aku, melalui Yesus, yaitu melalui jalan, kebenaran dan hidup itu. Bukan only Jesus, believe in one Savior. Tidak. Kalau begitu, iman kekristenan dan keselamatan orang Kristen itu sebagai chief grace, tapi bukan itu. Tuhan menuntut kita, apalagi tema khotbah saya pada saat ini, Tuhan mengangkat malapetaka dari kita apabila kita hidup bertobat dan berjalan seturut dengan firman. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu yang Tuhan tuntut dari umat Israel, dari umat-umat percaya, Bapak Ibu Saudara dan saya, dan juga yang di rumah, adalah pertobatan dan bukan korban persembahan. Yang Tuhan kehendaki dari umatnya adalah hati yang hancur di hadapannya, bukan persembahan emas dan perak. Meskipun gereja membutuhkan emas dan perak, meskipun kita anggota gereja membutuhkan emas dan perak. Lihat peminta-minta yang di bait Allah. Ketika Petrus lewat, dia berharap mendapatkan emas atau perak atau sekeping uang. Tapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang ada padaku aku berikan. Dalam nama Yesus berjalanlah engkau. Ya, seperti itu. Jadi mengiring Tuhan, berkat yang terlebih besar itu sesungguhnya bukan emas dan perak atau pundi-pundi kita, tabungan dan sebagainya, tetapi berkat kuasa pembebasan dari hukuman dosa, dari malapetaka dari kita, keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan di atas kayu salib itu. Nah, Bapak Ibu
Jika bangsa Israel berbuat seperti yang dikehendaki oleh Tuhan, maka Tuhan memberikan pengampunan dan mengangkat malapetaka kesulitan masalah yang mereka hadapi. Dan janji keselamatan dari Tuhan itu menjadi milik bangsa Israel. Kalau hal itu berlaku bagi Israel, begitu juga bagi kita pengikut Kristus saat ini. Bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, bagi jemaat GKI Losana yang beribadah di rumah, atau ada saudara-saudara umat saya yang bergabung di dalam Facebook ibadah online kami melalui Facebook. Janji Tuhan untuk mengangkat malapetaka atau menjauhkan malapetaka dari kita itu menjadi milik saudara dan saya yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Meskipun seringkali malapetaka, kesulitan, pencobaan, masalah terjadi bersama-sama dengan umat-umat lainnya secara umum di dalam kehidupan kita. Karena memang Tuhan mengizinkan masalah atau malapetaka berjumlah terjadi kepada semua umatnya. Jadi meskipun Israel mengklaim sebagai umat pilihan Allah, bukan berarti apabila ini ada umat Allah berdiri, Israel berdiri satu, banjir tinggi, banjir sampai 1 meter, 2 meter, maka dia itu umat pilihan Allah itu terhindar dari banjir. Di lingkari ada semacam tembok lingkaran, ngaling-ngalingin, nutupin dia nggak kena banjir. Tidak seperti itu. Seperti ini untuk maka tidak mengenai seperti itu. Tidak demikian, saudara. Bukan seperti itu pemahamannya. Bapak Ibu Saudara, apapun alasannya, tidak ada seorang pun yang menghendaki atau yang mau malapetaka itu terjadi dalam kehidupannya, apalagi malapetaka itu bertubi-tubi. Ingat bahwa Zefanya menulis ini oleh karena sebagai nabi yang hidup pada zaman Raja Yosia, Israel itu mengalami kesulitan, malapetaka yang bertubi-tubi dalam hidupnya, yang mereka mengklaim bahwa itu penghukuman dari Tuhan, sehingga para pemimpin Israel itu rasanya untuk tegak kepala, malu, dia menutup diri karena terjadi olok-olok. Katanya Kristen, katanya anggota gereja, katanya rajin ke gereja, katanya melayani, tapi kok ini masih seperti itu. Allah saudara-saudara. Malapetaka dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Siapapun kita, apakah engkau gembala, pendeta, majelis, jemaat yang rajin, jemaat yang banyak memberikan persembahan, pundi-pundi, membawa emas dan perak. Siapakah kita? Apakah kita seorang miliarder, istilah miliuner itu dulu 70-an ke atas, 60-an itu, sekarang miliarder. Miliuner itu artinya punya uang, punya safe deposit box itu triliunan seperti itu. Apakah kita seorang bangsawan berdarah biru? Ada lah ya. Tidak ada yang kesaksian dokter dalam analisanya dan cek and recheck darahnya itu biru. Pasti darah merah. Itu istilah saja. Atau ilmuwan, atau artis, atau pendidik, atau militer, atau anggota kepolisian, atau siapapun dia, jika menghadapi masalah malapetaka, siapapun, entahkah dia seorang miliuner atau miliarder, pasti tidak berdaya, karena biasanya malapetaka itu dapat mengakibatkan berbentuk bencana dan mengakibatkan binasa. Lalu
kita semua sebagai umat Tuhan, kita sadar ternyata hanya Tuhan yang mampu memberikan pertolongan kepada kita, berkuasa mengizinkan malapetaka bagi bangsa-bangsa, tetapi juga bagi bangsa kita Indonesia dan bagi diri kita sendiri. Mengizinkan. Contoh, kalau ada gunung yang meletus dan mengakibatkan tidak hanya lava yang mengalir sampai ke pelosok-pelosok di lereng gunung itu, tetapi gunung yang meletus dengan kekuatan skala Richter yang begitu hebat, maka bisa menyebabkan terjadi gempa bumi secara vulkanik. Tidak ada seorang pun yang meskipun dia seorang pejabat, kepala kepolisian, kepala TNI, dia tidak stop, bencana alam stop, tidak bisa seperti itu. Meskipun pangkatnya bintang 4, bintang 5 atau bintang berapa, tidak bisa seperti itu. Lalu misalnya terjadi banjir dari laut, tsunami, oleh karena ada lempengan bumi yang retak dan kemudian membuat ada renggang berjarak, air masuk ke dalam, lalu ketika sudah penuh, air itu dimuntahkan lagi ke atas, lalu menjadi semacam kekuatan air yang begitu besar sehingga terjadilah tsunami. Lalu ketika lempengan bumi itu retak, daerah-daerah yang dalam radius lurus dengan retakan bumi itu terjadilah apa yang disebut dengan gempa bumi tektonik. Kalau gempa bumi vulkanik disebabkan oleh gunung meletus, kalau gempa bumi tektonik itu dari tanah yang renggang atau yang bergerak. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Tuhan mengizinkan karena di daerah-daerah meskipun itu bukan kantong masyarakat Kristen, ada tsunami, ada juga orang Kristen yang meskipun ada kesaksian, cerita-cerita 1-2 ya gereja diselamatkan dan sebagainya, tapi dia kena terdampak juga, tidak bisa beribadah, mau ke gereja masih berantakan dan sebagainya. Artinya semua sama. Tapi bagi umat percaya meskipun menghadapi hal yang sama, kita mungkin sangat bijaksana apabila kita seperti Daud, pemazmur yang berkata, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi." Itu intinya iman. Itulah iman. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Lalu Bapak Ibu, kalau kita lihat kekinian kita sekarang ini, kita justru masih ada dalam malapetaka pandemi yang juga ini disebut sebagai bencana. Pandemi virus corona yang hingga sudah sebetulnya dari tahun lalu sudah ada di dunia ini, tapi pemerintah kemudian kasarnya melockdown lah gitu ya, PSBB. Kasarnya melockdown itu dari 16 Maret sampai sekarang. Diperpanjang seperti itu. Virus corona itu begitu bahayanya dan dia laten. Laten itu saya senang membaca jurnal kedokteran dan ikut webinar kedokteran yang diselenggarakan oleh pejabat-pejabat di Tangerang Selatan. Saya ikut. Itu kata seorang dokter katakan bahwa virus corona itu sampai sekarang kita juga belum jelas apa itu. Kalau virus flu burung dulu kita sudah mendapatkan penjelasannya. Lalu yang sekarang corona kita belum. Para tenaga medis yang ahli, profesor, dokter itu juga sulit. Lah kalau bentuknya saja masih laten,
ada tetapi tidak nampak bagaimana mencari solusi pengobatannya. Ada beberapa tulisan yang kita sedang mencari vaksinnya begini, begitu, dan sebagainya. Tapi ada beberapa juga yang share tulisan bahwa sebenarnya untuk menangkal coronavirus itu kita yang penting selain jaga kesehatan, istirahat cukup, makanan yang bergizi, terus jaga jarak, pakai masker, kemudian tidak bersentuhan dan sebagainya. Seperti itu. Saya kemarin fotokopi warta ini di Senakata. Saya tanya, Pak, kalau 3 minggu nggak masuk? Ya Pak, Ibu Pak, di kompleks saya di Bukit, begitu. Kami satu rumah nggak boleh keluar. Kami disuruh di rumah saja oleh RT, oleh RW. Kenapa? Saudara kami si OTG setelah di rapid test, lalu ternyata memang reaktif, kemudian disuruh swab. Sampai sekarang belum dapat hasilnya. Tetapi masa saya merasa sehat, mama anak saya merasa sehat, tapi harus di rumah, tidak boleh, awas kami diasingkan, isolasi mandiri. Dampaknya. Setelah itu heboh. Dampaknya adalah awas keluarga ini kena COVID, awas keluarga ini kena COVID. Hebohnya itu, labelnya itu, capnya itu tidak serta-merta sehari 2 hari hilang, tetapi awas. Jadi karena awas, itulah yang membuat tambah sakit. Makanya sebagai mata saya kita harus bicara. Bapak Ibu Saudara sekalian, COVID pun artinya virusnya itu sampai ke umat-umat Tuhan, bahkan di gereja. Kita mendengar dulu bahwa ada beberapa, bukan di gereja tapi lagi training ke Mel Kristen di Lembang. Maka setelah pulang mereka pendetanya meninggal karena kena COVID. Loh, gimana kekuatan doa, kuasa doa? Kalau mereka sudah berdoa, aku usir, aku tengking, aku ikat, aku patahkan. Ini pendeta yang berdoa semangat seperti itu. Dalam hati saya ketika lihat videonya, Pak Pendeta, bagaimana cara mengikat virus COVID ini? Kemudian laten kok tak tampak, aku ikat, aku usir. Berdoa itu tak usah berlebihanlah. Dalam nama Tuhan Yesus, jauhkan kami dari virus. Ini permintaan kita bahwa belas kasih Tuhan dalam kehidupan kita, only God knows, tetapi kehati-hatian dari kita. Makanya Gembala kemarin mengkonter salah satu tulisan renungan, maaf saya sebutkan, mata Najwa dicat dari mata Najwa. Itu bukan karena dia itu dizolimi, tapi dia sudah melanggar etika jurnalistik sehingga seperti itu. Bukan karena yang dilawan oleh adalah menteri, enggak. Tapi memang kita harus, termasuk di dalam gereja pun kita harus memegang betul etika pelayanan, etika berjemaat dan gereja. Seperti itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada bencana alam COVID-19, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lainnya adalah malapetaka yang diizinkan Tuhan terjadi kepada semua umatnya, dan kita tidak disendirikan, dikhususkan. Seperti tadi, orang Israel ada banjir besar, lalu ini dikelilingi radius berapa? 1 meter, 2 meter, 5 meter, dia nggak kena banjir. Banjirnya 1 meter, 2 meter, dia nggak kena banjir. Tidak seperti itu. Penyelamatan dari Tuhan tidak ekstravagan seperti itu. Butuh respect dari kita, kehati-hatian dari kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus selalu peka, memiliki kepekaan untuk memahami apa yang sedang terjadi di dunia ini dan sekeliling kehidupan kita.
Saya selalu mengingatkan orang yang dekat dengan saya bahwa coba kita praktekkan dalam hidup ini, yaitu kita menyesuaikan dengan lingkungan kita. Menyesuaikan ada dua bentuk. Penyesuaian adjustif, yaitu kalau di satu daerah kita itu mau lewat, ada orang tua lagi duduk di situ, kita permisi Pak, permisi Om, permisi Cek, permisi Om, kita lewat. Itu penyesuaian adjustif. Lalu penyesuaian adaptif, yaitu penyesuaian kalau kita pergi ke puncak gunung, begitu dingin, ya kita jangan nekat. Kuat aku tahan, lepas jaket, lepas baju, lepas kaos. Nih, Tarzan dari Ciputat. 5 menit kamu kedinginan, bisa kelepet-kelepet kamu karena melawan alam. Dan ini melawan penyesuaian adaptif. Dari kata adaptif muncullah adaptasi. Kita harus adaptasi. Adaptasi ya dalam bentuk itu tadi. Kalau dingin kita pakai roket. Iya. Kalau Pak Bambang pakai ini karena menghargai jemaat kan. Seperti itu. Ya Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, anugerah Allah, berita anugerah dalam Alkitab diberitakan kepada kita. Kalau kita seorang beriman yang tahu firman Tuhan, maka betapa penting kita mengaku salah, mengaku dosa dan hidup dalam pertobatan di hadapan Tuhan, dan itu membuka atau menuju pintu kemurahan dan pengampunan yang dari Tuhan. Ini masih zaman anugerah, masih terbuka. Kalau sekarang ini firman Tuhan diberitakan kepada kita semua, ada 40 orang atau 50 orang, zaman anugerah kita masih terbuka untuk bersedia bertobat, mengaku dosa, mengikut Tuhan, percaya kepada firman Tuhan. Tadi malam dalam ibadah keluarga juga Ibu Pendeta Mina juga sebutkan seperti itu. Itu firman Tuhan yang diajarkan. Bagaimana kualitas anakmu itu tergantung kamu orang tuanya. Iman anakmu itu tergantung iman kamu. Sudah diberitakan seperti itu, apabila tidak dilakukan, ya itulah kita sendiri, saya sendiri yang menerima akibatnya. Kita tidak berkata aku ikat, berdoa aku ikat, aku tengking, aku usir corona keluar. Diikat kayak apapun, kalau kita tidak menjaga jarak, kalau saya naik motor, saya sering lupa naik motor, sudah sampai Bapak nggak pakai masker, putar lagi pulang ambil masker. Kenapa lupa? Alasannya klasik, faktor lupa. Makanya Ibu Gembala suka cerewet itu baik, jangan dianggap cerewet itu tidak baik. Cerewet itu baik. Pak, siapkan 1 atau 2, taruh di plastik, taruh bawah jok ini. Jadi nanti kalau lupa, tak usah putar balik. Namanya juga lupa kan? Namanya juga lupa. Buka jok, cepat pakai, tapi harus seperti itu. Ya iya ya. Dalam hati saya ngedrundel, ngegumel gara-gara COVID. Jadi ribet ini. Seperti itu. Enggak lah ya. Kita harus menyikapi bagaimana seorang beriman itu. Dan kalau ada pengakuan dosa dan pertobatan, itu pintu menuju kemurahan dan pengampunan dari Tuhan. Maka janganlah kita bertahan tidak bersedia mengaku dosa. Ini kalimat yang sober ya. Janganlah kita bertahan tidak bersedia mengaku dosa. Kalau bahasa Alkitab yang Yohanes Baptis lontarkan kepada kaum Farisi, maka hei kaum umat yang tegar tengkuk, itu kalimatnya sama, sejajar. Tapi saya mengemas dengan bahasa yang soft. Janganlah kita bertahan tidak bersedia
Dan janganlah kita bertahan tidak mau bertobat. Kalau seperti itu, maka dampak daripada malapetaka tetap ada, tetap terjadi dalam kehidupan kita. Loh, katanya sudah didoakan oleh Pak Pendeta Bambang, kenapa masih masuk rumah sakit lagi? Kenapa masih diisukan terdampak COVID? Doa Pak Bambang kurang sespleng kali ya. Nah, saudara sekalian, padahal kita perlu lihat bagaimana dengan bijak menyikapi ini. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, di balik pertobatan selalu ada pengampunan dari Tuhan. Dan itulah waktunya malapetaka berlalu dari kita semua. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah berkat Tuhan tercurah kepada Bapak Ibu Saudara dan saya, baik yang di gereja maupun yang beribadah di rumah masing-masing. Puji Tuhan. Mari kita mengakhiri ibadah kita, Bapak Ibu Saudara. Seraya kita mengucap syukur atas ibadah singkat ini, kita mempersiapkan persembahan kita. Kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Nanti dalam selesai lalu kita keluar ruangan, ingat kita kembali melangkah ke depan seturut dengan garis-garis merah yang beri pandu lewat samping. Persembahan yang sudah kita persiapkan itu nanti kotak persembahan di luar sana ada tulisannya, ini persembahan ibadah atau kolektor, ini persembahan DDS ya. Terus biasanya bendahara kalau kita salah masukkan juga akan ketahuan. Apalagi di situ misalnya ada persembahan persepuluhan, salah memasukkan bendahara nanti ketahuan akan dikelompokkan seperti itu. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan Allah kami yang baik. Di samping kami membawa diri kami masing-masing untuk beribadah kepada Tuhan, saat ini kami membawa persembahan pundi-pundi kami, persembahan ucapan syukur, persembahan persepuluhan, persembahan untuk daya, dana, dan sarana DDS. Sebagaimana komitmen kami, deklarasi kami dalam memberikan persembahan atau kolektor, kami selalu mengatakan berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu-lah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Dalam segala kekurangan dan kelebihan kami mempersiapkan persembahan ini. Tuhan Yesus, terimalah dan berkati persembahan kami untuk memberkati pelayanan pekerjaan Tuhan di gerejamu ini, IGP Husana. Biarlah persembahan yang kami siapkan ini mungkin tidak seberapa dibanding dengan persembahan-persembahan yang lainnya. Tetapi jikalau kami memberikan persembahan persiapannya dengan rela hati dan ringan hati, maka yang terbatas ini menjadi tidak terbatas untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan di akhir ibadah ini kami mengangkat kedua tangan kami tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Sebab pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudara kekasih Tuhan, teruslah beriman kepada Tuhan. Teruslah berpengharapan kepada Tuhan. Teruslah mengasihi Tuhan, dan kiranya berkat-berkat Tuhan menjadi milik saudara. Kiranya kasih dari Allah Bapa di surga, kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan di dalam persekutuan kuat kuasa kudus memberkati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang. Ya, Tuhan Yesus datang.
Singer kompositor saya minta masuk ke depan, kita nyanyikan Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu.